malam ini Bapak Aksen akan membawakan firman-Mu. Biar urapan-Mu sajalah yang turun ke Bapak Aksen. Kau juga bukakan hati setiap umat-Mu. Kau jamah setiap umat-Mu Tuhan, sehingga bisa dibebaskan dari segala luka-luka. Dan kami mau percaya kesembuhan terjadi malam ini di tempat ini. Amin. Untuk kepada Bapak Aksen kami mau persilahkan waktunya. Baik. Shalom semuanya. Semoga suara saya dapat didengar dengan jelas ya. Sesi kita yang pertama ini judulnya penyembuhan luka batin. Setiap kali orang diajak mengikuti retret atau seminar penyembuhan luka batin, itu biasanya mengatakan begini, kamu barangkali yang perlu mengikuti, ya bukan saya gitu ya. Setiap kali orang merasa tidak pernah terluka gitu batinnya, gitu kan? Dia merasa happy aja, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, siapa di antara Anda yang hadir dalam live streaming ini yang tidak pernah kecewa? Apakah ada? Ya, jawabannya pasti mungkin tidak ada. Tetapi barangkali juga ada yang mengatakan sangat sering kecewa. Ya, sangat sering kecewa. Orang yang begitu sering dikecewakan atau dilukai, itu biasanya dia sangat ahli mengecewakan atau melukai orang lain. Nah, maka retret atau seminar penyembuhan luka batin ini dulu diperuntukkan pada awalnya untuk para pelayan. Karena para pelayan, kalau orang yang terluka atau belum disembuhkan lukanya dan melayani, maka dapat dipastikan orang-orang yang mendengarnya pun terlukai. Gitu ya. Orang luka sangat sukses melukai orang-orang lain. Ya, nah maka berikutnya silahkan ditayangkan. Ya, saya sudah kirimkan materinya pada panitia, barangkali boleh ditayangkan oleh panitia. Nah, berikut ya, next. Berikutnya silakan. Penyembuhan batin, yang dimaksud penyembuhan batin yaitu penyembuhan manusia batiniah yang menyangkut pikiran, ingatan, kehendak, emosi. Penyembuhan batin juga disebut healing of memory, ya. Nah, berikutnya next. Luka batin bisa terjadi karena ketidakadilan. Contoh, seorang wanita dia mengatakan kepada saya dulu waktu dalam masih remaja ya. Saya dulu ketua Legio Maria, lalu seorang sekretaris wanita cantik, tulisannya bagus, dia mengatakan pada saya, Sen, bisa enggak aku ngobrol sama kamu? Oh boleh, boleh gitu ya. Apa yang terjadi ketika dia bicarakan masalahnya, dia katakan tadi malam aku mau pergi dari rumah, mau kabur ya. Aku mau tidur di gerbong kereta. Kenapa dia tidur di gerbong kereta? Karena rumahnya dekatlah stasiun kereta. Jadi kalau jalan dari rumah kira-kira 5 menit ke stasiun kereta, di mana ada gerbong-gerbong yang nganggur di situ, dia katakan, aku mau tidur di gerbong kereta. Itu dikatakan kepada kakaknya yang wanita. Ya, kepada kakaknya yang wanita. Lalu kakaknya yang wanita mengatakan begini, loh, kalau kamu tidur di gerbong kereta, nanti keretanya maju, kamu tidak tahu di mana berhentinya, lalu kita tidak ketemu lagi, gitu ya. Obrolan anak-anak. Nah, lalu akhirnya dia batal.
Lalu saya tanya, kenapa kamu sampai berencana tidur di gerbong kereta? Sen, aku merasa dibedakan oleh mami antara aku dengan Cici. Apa saja yang dikatakan ciciku, dikatakan kakakku, selalu mami dengar dan selalu mami kabulkan. Tapi hal yang sama aku bilang sama mami, mami malahan marah jawabannya. Jadi aku merasa dan aku bertanya pada diriku sendiri, aku ini anak mami, anak papi bukan sih? Saudara bayangkan lah, ya. Anak kandung sendiri, dia bertanya kepada dirinya dan pertanyaan ini juga dia lontarkan kepada orang-orang lain yang dekat di sekolahnya. Dia masih SMP waktu itu. Dia katakan, aku ini sepertinya bukan anak kandung mami, bukan anak papi. Loh kenapa? Aku dibedakan. Aku merasa mendapat perlakuan yang tidak sama ya di dalam keluargaku antara aku dan Cici. Nah, mungkin di antara para peserta ada juga pada saat ini yang mengikuti seminar ini merasa dibedakan. Poin berikutnya dikatakan mungkin juga Anda terluka karena ditinggalkan seseorang. Saudara, ya. Biasa kalau orang saling mencintai satu sama lain gitu ya, lalu diputuskan oleh sang kekasihnya, ini membawa luka yang dalam. Sampai seorang pria, teman saya mengatakan kepada saya begini, Sen, aku ndak bakal nginjak kotaku lagi. Loh kenapa? Terlalu sakit, dia bilang. Terlalu sakit, ada kenangan yang tidak bisa kulupakan. Maka setiap kali aku menginjak kotaku, luka itu ternganga lagi. Padahal ketika aku tidak di kotaku, aku merasa sudah bisa mengatasinya. Bayangkan, padahal suatu kali dia harus bekerja di kotanya. Ya, Anda dapat bayangkan betapa beratnya. Kalau dia tidak bisa mengatasi ini, maka ini akan menjadi gangguan yang sangat hebat untuk berkarya. Ya. Lalu merasa ditolak atau tidak diterima. Ya. Mungkin di antara kita banyak juga yang merasa entah ditolak saat kita tidak menyadari bahwa kita sudah ditolak. Misalnya, ketika di dalam perut kandungan ibu, ya, maka dikatakan poin berikutnya, peristiwa bisa terjadi pada masa lampau atau masa baru. Bahkan masa lampau yang tidak pernah diketahui oleh kita sendiri. Kita sendiri tidak pernah menyadari bahwa kita pernah terluka, ya. Nah, sedang dikandung lalu akan digugurkan. Atau orang tua merasa saya belum siap untuk melahirkan anak saya. Saya belum siap untuk mengandung, tapi ternyata terjadi kehamilan ini, gitu kan? Nah, umumnya anak yang di dalam kandungan ini sudah merasa ditolak. Atau begini, bapak dan ibu ngobrol di tempat tidur gitu ya, pada malam hari dia katakan begini, anak pertama kita harus seorang laki-laki supaya dia bisa menjaga adik-adiknya nanti. Padahal yang dikandung adalah perempuan. Maka yang di dalam kandungan merasa, loh mami, papi, aku wanita loh. Ya, aku bukan pria loh. Nah, bagaimana
bayi yang di dalam kandungan ini mengerti bahwa dia ditolak, gitu ya. Karena pikiran ibu atau dialog suami istri ini yang menyentuh pikiran ibu, lalu dihubungkan dengan hati ibu, lalu dihubungkan oleh tali ari-ari ke pikiran dan hati anak di dalam kandungan. Dia memang belum bisa berpikir betul, tetapi dia sudah merasa tertolak. Ya. Mungkin di antara Anda para peserta ada juga yang mengalami seperti itu. Mungkin tidak diceritakan oleh bapaknya atau oleh ibunya. Tetapi saudaranya bercerita, dulu mamimu ketika hamil, ya, dia menginginkan sebenarnya anak laki-laki. Tapi ternyata kamu yang lahir, seorang perempuan. Nah maka anak ini sudah punya rasa ditolak, dan biasanya ini muncul suatu kali perasaan ini dalam tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Bisa jadi yang melawan orang tuanya dan seterusnya. Nah, next. Ya. Luka batin yang mengendap, ya, yang tidak bisa diatasi saat itu akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Ada banyak orang yang mengatakan begini, ya sudahlah, sabar sajalah, ya. Ya ditahan saja. Ya, bisa. Tetapi persoalannya sejauh mana Anda kuat untuk menahannya. Ya. Nah, maka ketika Anda terus-menerus mengidap ini, ya, membawa luka ini, maka Anda tidak dapat untuk berprestasi semaksimal mungkin karena pengalaman ini sangat mengganggu karir Anda. Ya. Nah, maka di sini memang luka ini harus disembuhkan. Bagaimana penyembuhannya? Ya, nanti kita lihat ya. Berikutnya di situ ciri-ciri orang yang terluka batinnya. Waduh, maaf ada yang gelap. Ada yang gelap. Ya. Pertama, biasanya mudah tersinggung. Biasanya. Gitu ya. Padahal kalau dalam pembicaraan, kalau ngomong dengan saya terus terang aja. Jangan ditutup-tutupi. Begitu terus terang, dia sangat tersinggung. Nah biasanya dia juga bisa mengatakan begini, jangan nyindir dong. Ya, kalau ngomong itu jangan nyindir. Padahal dia paling hebat soal nyindir. Ya, nah saudara, di sini tanpa disadari sebenarnya orang yang luka itu bertindak berlawanan seperti apa yang diungkapkannya. Ya, itu banyak terjadi, ya, banyak terjadi seperti ini. Nah, yang B, ciri-cirinya diantaranya ketakutan yang tanpa alasan atau ketakutan yang berlebihan, gitu ya, berlebihan. Nah, misalnya takut akan kegelapan. Gelap karena memang tadinya merasa tertolak, merasa ditinggalkan. Jadi, waduh, takut begitu ya. Nah, saudara, saya juga heran. Suatu kali, saya masih ingat sampai sekarang, di kelas 5 SD waktu itu saya tidak bisa tidur semalaman sampai pagi dan saya menangis. Tapi saya juga tidak ngerti kenapa saya nangis. Saya sedih amat.
Tetapi saya juga tidak mengerti apa yang membuat saya sedih. Saya bertanya esoknya juga, apa ya yang membuat saya menangis? Apa yang membuat saya tidak tidur dan sedih sekali rasanya, gitu ya. Itu saya ingat di kelas 5 SD. Dan waktu itu saya belum dapat jawaban. Ternyata terulang peristiwa seperti itu di kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP, satu malam saya tidak bisa tidur seperti yang saya alami waktu kelas 5 SD. Saya tidak bisa tidur, saya menangis sendiri gitu di kamar, ya. Saya begitu sedih sampai saya sendiri tidak tahu kesedihan apa dan belum dapat jawaban. Saya belum dapat jawaban. Itu menjadi pertanyaan bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun itu, saya tumbuh menjadi anak yang minder. Anak yang pemalu, anak yang penakut. Ya, dan seringkali takutnya tidak beralasan. Padahal kawan-kawan saya katakan, Sen, kamu ya nanti mimpin ini. Saya merasa tidak layak. Padahal orang-orang mengatakan, kamu yang bisa. Saya katakan, tidak, saya lari. Bahkan kalau orang rame-rame dalam pesta, orang joget-joget, gitu nyanyi-nyanyi, saya menghindar, saya lari. Di tengah keramaian, begitu sepinya saya mengalami. Tapi di dalam kesepian juga merasa sangat sepi. Ya, ingin juga seperti orang lain. Tetapi tidak bisa, gitu ya. Nah, mudah marah, saudara. Yang kadang-kadang marahnya tidak jelas, gitu ya. Pendek kata, hal sedikit marah, ya, sedikit-sedikit marah. Saya seringkali mengatakan begini, sedang berjalan, lalu barangkali sambil melamun, nabrak tiang listrik, lalu tiang listrik pun dimarahi. Kenapa ada di situ? Gitu ya. Padahal tiang listrik sudah di situ sejak lama, gitu ya. Lalu dicari alasan untuk marah. Ya. Letupan-letupan emosi yang tidak terkendali. Seorang ibu mengatakan pada saya begini, ini saya sudah mulai pelayanan. Saya sudah mulai mendapatkan jawaban, gitu ya. Yang tadi di SD kelas 5, di SMP kelas 2, saya tidak mendapat jawaban. Jadi saya tidak bisa juga berprestasi. Saya makin bertumbuh menjadi orang yang minder, pemalu, penakut, yang tidak beralasan, gitu ya. Dan itu sangat mengganggu hidup saya, sangat membatasi langkah saya, sangat mengurung, ya, mengurung segala macam kreativitas dan seterusnya. Nah, seorang ibu dalam letupan-letupan emosi, suatu kali ibu ini bercerita pada saya, Pak Ahsen, saya tadi waktu masak di dapur sambil menggendong bayi, ya dia katakan anak saya yang paling kecil, ya. Lalu tiba-tiba saya melihat pisau ini sedang masak sambil gendong. Saya raih pisau itu, saya mau tancapkan kepada anak saya. Entah kenapa, entah dari mana, saya pun tidak tidak ingin membunuh anak. Saya pun tidak punya kebencian terhadap anak yang digendong. Tidak punya sama sekali. Tetapi pasien, saya tiba-tiba saja saya raih pisau, hampir saya tancapkan di dada anak yang sedang saya gendong itu, pasien. Bayi saya yang baru beberapa bulan umur yang baru saya gendong. Tetapi ketika akan saya tancapkan, saya kaget, lalu saya buang pisau itu. Lalu pertanyaan saya, ya, mulai waktu itu saya sudah pelayanan, jadi saya mulai bertanya pada ibu ini, Bu, bisakah ibu ceritakan ketika ibu kecil?
sudah menyadari sebagai anak kecil, sudah mulai bersekolah, bahkan mungkin sudah lulus SD, gitu ya. Apa yang ibu alami, kekecewaan apa yang ibu alami, yang waktu itu tidak bisa ibu lampiaskan karena merasa tidak bisa protes, tidak setuju, sangat benci, sangat kecewa, tapi tidak bisa protes, harus terima saja, dan ibu terima. Maka ibu ini sambil bercerita, sambil menangis, Pak Ahsen, saya tidak pernah belajar sampai di SMP. Saya bahkan hanya sampai kelas 5 SD. Saya tidak boleh oleh orang tua mengikuti ujian. Karena percuma ujian SD juga kamu nanti tidak akan melanjutkan. Mami tidak punya uang untuk kamu melanjutkan. Lebih baik kakakmu yang laki-laki dan adikmu yang laki-laki yang melanjutkan. Kamu wanita enggak usahlah. Toh kamu juga nanti di rumah masak untuk suami dan seterusnya. Saya kecewa Pak Ahsen. Dia nangis. Saya sangat kecewa. Begitu saya bertumbuh remaja, orang mulai berbahasa Inggris, ya, berbicara, belajar bahasa Inggris, gitu, 1-2 kata, saya tidak ngerti, saya begitu minder. Akhirnya apa Pak Ahsen? Setelah saya kerja, ya kerja tentu kerja, ya bagi orang yang tidak lulus SD, sebagai penjaga toko, dia katakan begitu, ya, saya tidak lulus SD, hanya diterima itu, tapi itu pun toko saudara, ya sudah, saya lakukan, dan selesai kerja, saya kursus bahasa Inggris. Dan memang bahasa Inggris dia bagus sekali. Ya, dia menguasai bahasa. Saya sungguh betul-betul saya tidak ingin kalah sama orang lain dalam berbahasa Inggris. Saya tidak mau kalah dengan orang yang kuliah, yang belajar. Dia betul-betul takut. Lalu saya belajar menjahit. Saya harus bisa mengumpulkan uang. Saya harus menjadi orang yang pintar menjahit dan banyak orang yang menggunakan saya, ya, jasa saya. Kemudian dia katakan, saya belajar masak. Betul-betul belajar masak. Dan memang masakannya enak. Dan akhirnya dia bertumbuh juga dengan masakan-masakannya. Ya, banyak orang yang tertarik dengan masakan-masakannya karena enak. Nah, dia mengatasi itu semua. Sampai dia katakan, Pak Ahsen, saya rencana saya akan ke negara ini, negara itu, dan sebagainya. Dari hasil jerih payah saya ini, dia katakan, saya mau tunjukkan pada orang bahwa saya mampu seperti mereka. Lihat, saudara, ketika dia bercerita begitu, lalu saya katakan, ya, sekarang bagaimana ibu sudah merasa lepas? Ya Pak Ahsen, saya baru mengungkapkan hal ini pada Pak Ahsen. Tetapi saya merasa ringan sekarang. Baru ringan, belum sembuh, gitu ya. Baru ringan. Nah, ternyata letupan-letupan emosi yang tidak terkendali itu dari cerita, dari pengalaman, dari kejadian yang begitu mengecewakan dirinya, yang tidak bisa pernah dia ungkapkan pada saat itu. Dia harus menahannya, dia harus menerimanya, dan dia tidak punya kuasa untuk protes. Ya. Nah, orang yang begitu juga cirinya diantaranya sulit bergaul. Kenapa? Karena dia merasa banyak orang bagi dia mengecewakan. Padahal dia sendiri yang membatasi dirinya. Karena kekecewaan tentang hidupnya, tentang pengalaman hidupnya. Tetapi dia mulai menyalahkan orang. Ya, maka dia sulit bergaul. Selalu dia dapat melihat celah-celah keburukan pada orang lain. Untuk melihat keburukan orang lain, wah hebat.
gitu ya, hebat sekali. Nah, bahkan seringkali setelah berkeluarga juga bisa terbalik. Padahal dia sendiri yang bertindak keras terhadap suami, tetapi ceritanya pada orang, dia mendapat kekerasan dari suami. Cobalah bayangkan, saudara ya. Nah, ini luka yang tidak tersembuhkan. Lalu banyak pembenaran diri yang akhirnya dia lakukan, dia alami. Nah, next, berikutnya. Tujuan penyembuhan luka batin yaitu mengembalikan damai Yesus yang mengatasi segala persoalan. Ya. Saudara, saya sudah bercerita pada saudara yang sudah mengenal saya beberapa tahun yang lalu dalam persekutuan doa, dalam seminar, dalam retret barangkali. Saya hanya anak panti asuhan. Saya ditinggal oleh ayah meninggal saat usia saya 4 tahun. Saat saya belum mengerti dan belum merasakan sedih ditinggal orang tua. Belum. Saya hanya tahu dari ibu, dari yang lain-lain, saudara-saudara, ayah meninggal. Orang banyak berkumpul di rumah, menangis. Saudara-saudara menangis. Tapi saya heran, diam. Pelengak-pelongo begitu. Ya, saya tahu ayah meninggal, tapi saya tidak sedih gitu. Belum bisa sedih. Ya, belum mengerti untuk sedih gitu ya. Nah, ini begitu begitu terlewatkan sedih itu, tapi suatu kali saya sangat mengerti dan mulai mengerti ketika umur 6 tahun. Ketika saya bicara sama ibu, "Bu, kawan-kawan katanya besok sekolah, Bu. Mereka sudah beli tas, beli sepatu, beli seragam. Seragam saya sudah dibeli belum, Bu?" Ibu saya nangis. "Jang, di mana ibu boga duit? Keur hirup sapopoe oge, geuning, hese. Dari mana nak ibu punya uang? Untuk hidup sehari-hari saja susah." Gitu ya. Wah, saya tidak bisa terima, saudara. Saya tidak bisa terima. Kenapa? Saya katakan, lalu bagaimana orang lain sekolah, saya tidak? Ya. Nah, di sini saya merasa, waduh, kok keadaan ini tidak adil. Saya belum dapat menyalahkan Tuhan pada waktu itu. Saya belum mengerti sampai di mana peran Tuhan dalam hidup pada waktu itu. Saya belum dapat menyalahkannya. Tetapi saya merasa keadaan ini tidak adil. Kenapa orang lain punya bapak, punya ibu, kenapa saya tidak? Ya. Maka saya tidak bisa terima kalau besok saya tidak sekolah. Akhirnya ibu saya berusaha keras. Dia telepon seorang pastor di Bandung. Ya, saya di Bojong Soang waktu itu. Ya, "Pastor, ya, waktu itu pater ya, belum ada panggilan romo. Pater, anak saya tidak bisa sekolah, Pater, tapi dia ingin sekali sekolah," gitu ya. "Apakah Pater bisa tolong?" "Oh, baik, Ibu Rohmah," gitu ya, nama ibu saya. "Baik, Ibu Rohmah, akan saya telepon nanti ke panti asuhan. Tetapi pasti anak ibu diterima di sana, ya. Karena di sana ada anak-anak yatim yang tidak punya ayah, ada anak piatu yang tidak punya ibu, bahkan ada yang yatim piatu tidak punya ayah ibu. Mereka di sana bisa sekolah, ya, sebagai anak sosial." Wah, ibu saya menyampaikan pada saya senang bisa sekolah, gitu ya. Walaupun tidak di kampung saya, gitu. Tapi agak bangga karena saya
keluar dari kampung sekolah gitu ya. Wah, satu-satunya anak yang bisa sekolah keluar dari kampung, walaupun di panti asuhan gitu. Saya bangga. Nah, Saudara, betapa sedihnya ketika orang-orang lain ditengok oleh ayahnya yang punya ayah, yang punya ibu ditengok oleh ibunya, yang punya paman ditengok oleh pamannya, ya, yang punya kakak ditengok oleh kakaknya, yang sudah kerja begitu ya. Nah, sedangkan ibu saya tidak bisa menengok saya. Betapa sakitnya ketika melihat orang lain dipeluk, ketika yang memeluknya sambil membawa makanan untuk sang kawan yang dipeluk, wah, saya lari menangis ke balik tembok panti asuhan. Saya menangis, di situ saya mulai bertanya pada Tuhan. Tuhan, kenapa orang lain ditengok dan dia bawa kue? Dia makan di depan saya, Tuhan. Saya ingin sekali kue itu, Tuhan. Kenapa ibu saya tidak menengok saya? Sampai hari ini peristiwa itu jelas dalam ingatan saya. Hanya dulu bedanya, kalau saya ingat peristiwa itu, saya tidak bisa melanjutkan cerita ini. Saya berhenti dan menangis. Saya tidak akan melanjutkan cerita itu. Ya, tetapi sekarang saya sudah sembuh. Maka saya tidak berhenti ketika saya menceritakan peristiwa itu. Kenapa? Saya merasa bahwa Tuhan Yesus tidak diam ketika saya menangis. Saya merasa sekarang, saya flashback, Tuhan Yesus ada menampung tiap tetes air mata saya ternyata. Dan saya merasa tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh sia-sia. Semuanya ditampung di telapak tangannya. Seolah-olah sekarang saya bisa mendengarkan kata-kata Yesus, Ahsen, engkau tahu tidak ada satu tetes pun air mata yang engkau turunkan dari pelupuk matamu yang jatuh ke tanah. Kalau aku harus memberitahukan kepadamu, semua air mata itu kutampung di telapak tanganku. Dan aku mengerti betul, mendengar dengan jelas jeritan dari tiap tetes itu. Ini sekarang saya dapat mengatakan. Kenapa? Karena saya merasakan damai Yesus yang melindungi saya, yang menyertai saya. Bahkan saya dapat mengatakan karena firman Tuhan yang saya baca dan saya yakini, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dan ketika saya membaca ini, amin, amin, benar Tuhan, benar, benar. Engkau tidak tinggalkan saya. Damai Yesus itu bersumber dari kehadiran Yesus sendiri. Hadir, terasa, terdengar suaranya dalam berarti bukan suara lewat gelombang udara, gitu ya. Tetapi dia menyentuh pikiran saya, menyentuh telinga saya, menyentuh hati saya, bahwa sebenarnya dia bicara kepada saya bahwa saya tidak pernah dibiarkan sendirian. Yesus hadir dalam peristiwa hidup saya. Bahkan tidak ada satu peristiwa pun di mana dia tidak hadir. Dan bahkan tidak ada peristiwa yang dapat terjadi tanpa seizin dia. Kalau dia mengizinkan, pada saat itu saya tidak mengerti. Saya protes. Saya sedih, saya kecewa, saya menangis. Sekarang saya mengerti. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mempersiapkan saya.
Ya, supaya saya boleh membagi kasih-Mu kepada banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti saya alami. Bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau ada untuk mereka. Dan tidak ada satu peristiwa pun yang mereka alami di mana Engkau tidak ada. Dan tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa seizin-Mu yang terjadi pada mereka. Pertanyaannya, kenapa peristiwa itu begitu mengecewakan, begitu menyedihkan, begitu membuat protes? Ya, sekali lagi, mungkin ketika saya marah sambil menangis. Yesus, kenapa orang lain ditengok? Kenapa orang lain dapat kue? Kenapa? Kenapa tidak terjadi pada saya? Sekarang saya membayangkan, waktu itu saya membayangkan mungkin Yesus tutup telinga. Gitu ya. Tetapi sekarang saya membayangkan begini. Tuhan Yesus tersenyum, dia melihat saya dan dia katakan, Ahsen, suatu saat engkau mengerti bahwa aku mengasihimu. Aku selalu hadir untukmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu, Ahsen. Ketika saya mulai mengerti, dan hal itu ketika saya mulai melangkah dalam pelayanan, ada banyak yang membuat saya heran. Seperti apa? Saya baca Alkitab, saya menangis. Saya mendengar lagu rohani, saya menangis. Ya, saya berdoa, saya menangis. Sampai saya katakan, kapan Tuhan saya membaca firman dan tidak menangis? Kapan saya ingin menyanyikan lagu rohani tanpa menangis? Supaya nadanya persis seperti yang dimaui oleh lagu itu. Kapan saya berdoa tidak menangis? Supaya saya dapat melanjutkan kalimat doa saya, Tuhan. Ya. Nah, ternyata saat demi saat ketika saya menyadari kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup saya, lewat peristiwa yang saya alami, maka saya mulai bisa mengatasi itu semua. Itu sebabnya tadi saya katakan, ketika saya berbicara tentang panti asuhan, saya bisa melanjutkannya tanpa berhenti dan menangis. Saya bisa menyanyi lagu rohani, bisa juga tanpa menangis gitu ya. Tetapi mungkin dapat menghayati lagu itu tanpa harus menangis. Nah, maka di situ damai Yesus bersumber dari kehadiran Yesus sendiri yang menghilangkan semua kekhawatiran, kecemasan, dan memberi ketenangan. Ya, nanti saudara baca di dalam Filipi 4 ayat 7. Ya, nanti saudara baca. Saudara catat saja, ya. Yang mengatasi itu semua. Nah, saudara, jadi mungkin saat ini apa yang dituliskan ini dalam materi ini semakin terasa dalam hidup saya. Ketika saya berjuang untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan harta, begitu ya, berjuang semaksimal mungkin, saya lebih banyak kecewanya. Tapi ketika saya mulai berserah dan percaya pada penyelenggaraan ilahi dalam hidup saya mulai merasa damai. Di sini damai Yesus boleh ditahtakan di dalam hati saya. Malam ini juga, bagi saudara yang mau membuka hati dan membiarkan damai Yesus bertahta di dalam hati saudara, sungguh-sungguh saudara akan mengalaminya. Next. Ciri-ciri orang yang mempunyai damai Kristus. Seperti apa? Pertama, selalu bersukacita. Saudara, saya dulu sangat sulit tersenyum. Sangat sulit tertawa. Bahkan kalau ada kelucuan yang terjadi begitu, orang lain tertawa, saya heran.
di mana lucunya? Gitu ya. Kalau orang melucu, saya tidak tertawa. Di mana lucunya? Kenapa? Hati saya sudah sangat terbungkus oleh kekecewaan sehingga tidak bisa keluar dari bungkusan ini dan melihat hal-hal yang begitu menyenangkan. Istri saya sendiri mengatakan, "Pah, dulu mukamu selalu tegang. Kamu kalau bicara tidak bisa tersenyum," dia katakan. Bahkan ada yang lucu kamu tidak bisa tertawa. Ingat, apakah Anda saat ini sedang mengalami hal yang seperti itu? Maka telisik dengan seksama peristiwa apa yang terjadi pada Anda, kekecewaan-kekecewaan mana yang terus-menerus ya menggerus hidup Anda sehingga sukacita tidak bisa Anda alami dan rasakan. Nah, maka di situ dikatakan ciri-ciri orang yang mempunyai damai Kristus selalu bersukacita. Ya. Sehingga sukacita itu mengalir ke sekitar. Membuat orang lain juga bersukacita. Ya. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Situasi yang sulit sekalipun. Dia bisa punya ide, punya gagasan untuk betul-betul menyenangkan. Gitu ya. Nah, ini cirinya. Maka Anda bisa introspeksi sekarang yang mengikuti seminar ini, apakah Anda termasuk orang yang sukacita, mudah tertawa, mudah tersenyum untuk orang lain, ya? Atau Anda selama ini tumbuh dalam sinis, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya. Next. Damai Kristus itu diberikan oleh Allah sendiri dalam Yesus, ya, merupakan karunia Allah sendiri yang diberikan oleh Yesus karena kasih Allah. Tahukah Anda, bukan saja Anda yang begitu sedih, terluka ketika menghadapi peristiwa yang mengecewakan. Tetapi Allah ada di sana merasakan kekecewaanmu. Allah ada di sana dan mengatakan kepadamu, "Aku ada untukmu. Serahkan kekecewaanmu kepadaku." Ya. Nah, damai itu merupakan kerinduan Tuhan mengalirkan damai-Nya untuk masuk ke dalam hati kita bagi yang bersedia membuka diri baginya. Allah adalah Allah yang tidak rela Anda terus bertumbuh dalam kekecewaan. Allah adalah Allah yang tidak rela Anda tumbuh dalam keminderan. Allah adalah Allah yang tidak rela Anda terus-menerus dihantui dengan ketakutan di masa depan. Ya. Allah adalah Allah yang menginginkan kebahagiaan saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Dia punya rencana untukmu. Dan rencana itu rencana membahagiakanmu. Karena ketika engkau bahagia, kebahagiaan Allah menjadi sempurna. Ya. Nah, damai Kristus itu tidak dapat diambil oleh siapapun, ya, dan oleh apapun, sekalipun penganiayaan, pengalaman pahit, atau ketidakadilan.
Nah, kalau tadi luka batin karena ketidakadilan, karena pengalaman pahit, gitu ya. Nah, diantaranya ditolak dan seterusnya. Tetapi orang yang mendapat damai Kristus, yang mengalami damai Kristus, ditolak pun tidak mengurangi damai sukacita di dalam dirinya. Yang mengikuti penginjilan tentu ya pernah dibahas ayatnya, jika engkau ditolak, kebaskan debu yang melekat di kakimu. Artinya apa? Engkau itu pembawa damai, bukan pembawa kekecewaan. Biarlah kekecewaan tinggal di situ. Jangan dibawa-bawa. Gitu. Kenapa? Karena ada orang yang kecewa di kantornya, lalu pulang ke rumah, orang di rumah semuanya kena marah. Dia tidak meninggalkan debu ya yang melekat di kaki. Padahal orang di rumah bukan orang kantor yang layak dimarahi. Dia orang-orang yang layak dicintai, orang yang layak dikasihi, ya. Nah, maka orang yang mengalami damai Kristus, dia tidak bisa diambil oleh peristiwa apapun oleh siapapun. Seorang bapak, dia pimpinan dari satu perusahaan, akhirnya dia cerita pada saya. Dia bukan seorang Kristiani, tetapi dia datang kepada saya, dia minta diizinkan mengikuti pendalaman kitab suci dalam kelompok yang saya bentuk. Waktu saya tanya, Pak, kenapa Bapak ingin sekali mengikuti kelompok pendalaman kitab suci? Dia cerita begini. Di kantor saya itu ada seorang Katolik, Pak Aset. Orangnya ya bawahan saya lah. Gajinya tentu pas-pasan. Gitu ya. Gajinya pas-pasan. Saya tahu betul keluarganya, istri, anaknya ada berapa, rumahnya juga sangat sederhana gitu ya. Gaji yang dia peroleh juga ya hanya untuk hidup lah. Ya. Apa yang terjadi? Tetapi dia selalu sukacita. Dengan wajah yang ramah. Dengan senyum yang ramah dia selalu, selamat pagi Pak. Kabar Bapak baik hari ini. Wah, walaupun jarang saya balas. Gitu kan. Saya merasa di kepala saya banyak masalah gitu. Padahal gaji saya berlipat-lipat dibandingkan dengan dia. Ya, rumah saya juga jauh lebih bagus dari dia tinggal. Sambil saya tidak menjawab apa yang dia katakan seringkali, tetapi saya bertanya, orang ini dalam kesederhanaannya selalu ramah. Akhirnya suatu kali saya tahu, orang ini sedang kesulitan, sedang kesusahan, sedang mengalami duka, Pak Asep, gitu ya. Tetapi besok paginya ke kantor, dia dengan senyum menyapa saya, selamat pagi Pak. Dan dengan senyum, dengan ramah. Lalu akhirnya orang ini saya panggil ke ruangan saya. Pak, saya mau tanya, saya tahu masalah Bapak berat, saya tahu apa yang terjadi dengan keluarga Bapak. Saya dengar, ya, betul Bapak terjadi, betul Pak. Tapi yang saya tanya, kenapa Bapak selalu ceria, selalu sukacita? Jawabannya hanya satu kalimat, Pak Asen. Saya punya Tuhan. Saya mula-mula agak tersinggung. Memangnya gua enggak punya Tuhan? Memangnya cuma kamu yang punya Tuhan? Gitu ya. Tapi ya sudahlah. Ya, syukurlah kamu punya Tuhan gitu ya. Suatu kali setelah berselang beberapa lama, saya mendengar ada anaknya yang kecelakaan dan sebagainya begitu kan. Tapi besok paginya ke kantor, dia dengan tersenyum dan tidak pernah terlambat, dengan tersenyum menyapa saya, selamat pagi Pak. Dan dengan ramah.
Akhirnya saya panggil lagi ke kantor saya. Ya, saya panggil lagi ke ruangan saya. Pak, betulkah ada peristiwa begini di keluarga Bapak? Betul, Pak. Dengan tersenyum. Kenapa Bapak mengalami peristiwa yang seperti ini? Ya, kalau saya sudah bingung setengah mati. Dia katakan, saya sudah pasti kalut. Saya pasti tidak masuk ke kantor. Ya, saya pasti. Jawabannya kembali lagi. Saya punya Tuhan. Saya mulai terhenyak. Jawaban yang sama 2 kali saya dengar. Akhirnya saya tanya, kamu tahu punya Tuhan? Pasti ada yang memberitahu. Bukan pertama-tama kamu tahu. Ya, saya mempelajari kitab suci, Pak. Firman Tuhan. Saya ikut dalam komunitas, Pak. Komunitas saya selalu memberikan penghiburan. Saya melihat wajah-wajah Tuhan pada wajah mereka, Pak. Mereka begitu mengasihi saya, buat saya cukuplah. Sehingga meringankan penderitaan saya. Terus kamu ikut kelompok mana? Dia jawab, ya di antaranya saya ikut kelompok membaca firman Tuhan dan menseringkan firman Tuhan. Kapan itu? Saya boleh ikut enggak? Siapa yang memimpin itu? Dia sebut nama saya, lalu orang itu telepon saya. Dan akhirnya sampai hari ini dia terasa lebih Katolik. Ya. Dalam doa-doanya, dalam segala macam. Luar biasa. Ya. Nah, ini bagaimana damai itu memancar keluar. Damai Kristus itu. Dan membawa orang lain untuk mengalami damai yang dia alami. Next. Berikutnya, Yesus ingin menyembuhkan saudara. Dia ingin menjadikan saudara utuh. Saudara tidak terkurangi hidup saudara karena kecewa. Tidak terkurangi sukacita saudara karena saudara merasa ditolak. Tidak mengurangi sukacita saudara karena saudara tidak mendapat keadilan. Ya. Karena saudara tahu Tuhan tidak pernah menolak saudara. Tuhan tidak pernah tidak berbuat adil untuk saudara. Tuhan tidak pernah tidak mencintai saudara. Tuhan sangat mencintai saudara. Ya. Nah, maka Yesus ingin menyembuhkan saudara, dia ingin menjadikan saudara utuh, maka saudara harus berani mohon untuk disembuhkan. Karena syarat mengalami penyembuhan, saudara sendiri ingin disembuhkan. Jadi kalau saudara tidak ingin disembuhkan, artinya saudara menutup diri. Ya sulit untuk karya Allah terjadi di dalam diri saudara. Saudara sendiri harus mau. Maka tanyakan kepada dirimu saat ini, apakah engkau mau sembuh dari luka-lukamu? Apakah engkau mau berubah dari orang yang sedih, dari orang yang kecewa, dari orang yang gelisah dan resah, ya, dari orang yang selalu gagal karena dikungkung oleh keterbatasan kekecewaan ini, menjadi orang yang dapat merasakan talenta yang Tuhan berikan. Ya. Tumbuh di dalam talenta yang Tuhan berikan. Itu pertanyaannya. Next, berikutnya. Ya. Dasar-dasar penyembuhan. Penyembuhan adalah karya Allah. Jadi bukan karya Ahsen Gumlar atau siapapun. Ahsen Gumlar atau siapapun tidak bisa menyembuhkan. Ya. Kesembuhan itu karya Allah. Penyembuhan itu adalah Allah yang melakukannya. Yesus hadir dalam setiap peristiwa hidup saudara dan saya. Yesus ada di sana. Ini yang harus kita yakini. Saya yakin ketika saya menangis
tanpa saya sadari di kelas 5 SD, saya menangis lagi semalam suntuk di kelas 2 SMP, ternyata saya tahu saya sudah terluka sejak di dalam perut kandungan ibu. Baru tahu berikutnya, untung waktu itu ibu saya bercerita. Ya, peristiwa yang ibu saya alami. Begitu kecewa, begitu menyedihkan, begitu terluka, ya, ketika hamil saya. Saya sedang dikandung di dalam perut ibu. Ibu mengalami kekecewaan yang luar biasa sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Rupanya ini kekecewaan ini hadir dalam hidup saya sejak dalam kandungan itu tanpa saya sadari. Sekarang saya tahu jawabannya. Yang waktu kelas 5 SD, yang waktu kelas 2 SMP, saya tidak mengerti kenapa. Kenapa saya sedih? Saya juga tidak mengerti kenapa saya menangis. Dan sedih yang tidak tahu alasannya kenapa bersedih. Gitu ya. Nah, sekarang saya tahu jawabannya. Nah, setelah tahu jawabannya, maka tidak pernah terjadi lagi seperti itu. Gitu ya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Syaratnya saya mau disembuhkan. Karena pengalaman pahit ini sangat mengganggu hidup kita, ya, karya kita. Yesus hadir pada semua peristiwa dalam hidup saudara. Semua perkara terbuka bagi Yesus. Tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak tertutup. Kita yakin bahwa Yesus rindu dan mau menyembuhkan orang yang dikasihi. Dia mau menyembuhkan saudara malam ini. Ketika saudara mau membuka hati dan saudara mau disembuhkan. Ya. Next. Proses penyembuhan, ya, situ. Proses penyembuhan, pertama-tama temukan terlebih dahulu akar masalahnya. Dibutuhkan keterbukaan, menumbuhkan iman dan meyakini akan kasih Allah. Apa yang harus ditemukan? Sekali lagi, masalah akar masalahnya. Seorang ibu, ketika saya berbicara seperti ini, tiba-tiba dia menjerit. Kaget semua, karena ini sedang pengajaran gitu ya. Sedang pengajaran, tiba-tiba menjerit, sekuat-kuatnya dia menangis. Lalu kami diam, akhirnya saya tanya, ibu mau bercerita apa yang terjadi? Ini sedang sedang pengajaran. Lalu ibu ini katakan, saya dari kecil Pak Asen tidak boleh kerja oleh orang tua, tidak boleh nyuci piring, tidak boleh tanam-tanam bunga di tanah. Saya seorang wanita dari saudara-saudara laki-laki semua, tangan saya tidak boleh sampai kasar, ya. Sampai masak pun saya tidak boleh. Ya, nanti kamu ini itu dan sebagainya, kamu lihat saja. Akhirnya saya tidak bisa apa-apa setelah menikah ini Pak Asen. Saya merasa, ya memang suami saya dia bilang memanjakan saya juga, tidak menuntut saya juga. Untuk bisa masak, untuk bisa nanam bunga, untuk bisa mengerjakan nyuci piring. Suami saya tidak menuntut. Suami saya juga ada pembantu di rumah gitu kan untuk melakukan itu semua. Tapi saya sekarang merasa perlakuan orang tua yang begitu sangat melindungi saya itu membuat saya tidak bisa apa-apa, Pak Sen. Ibu-ibu yang lain bisa melakukannya.
Saya nyuci piring, banyak yang pecah akhirnya, katanya gitu kan. Karena waktu kecil saya dilarang nyuci piring. Nanam bunga orang, waduh bisa menikmati bunga-bunga. Saya, waduh, hanya bisa melihat betapa orang bahagia dengan bunga-bunga yang dia tanam. Banyak hal. Nah, lihat ya, temukan masalahnya. Apa yang membuat Anda terhambat dalam hidupmu? Maka dibutuhkan keterbukaan. Anda dibutuhkan kejujuran. Seperti saya katakan tadi, ternyata saya terluka sejak di dalam perut kandungan. Maka saya terlahir dan saya menjadi anak yang minder. Ditambah lagi keminderan, ayah saya meninggal pada saya usia 4 tahun. Tambah lagi keminderan, saya masuk di panti asuhan, orang-orang lain di dalam keluarga mereka masing-masing. Dan di panti asuhan orang lain ditengok oleh ayah, oleh ibu, oleh keluarga. Sedangkan ibu saya tidak bisa menengok saya dari Bandung ke Cipanas. Gitu ya. Tidak punya uang untuk itu. Selama 3 tahun saya tidak ditengok. Baru ketika tahun keempat saya naik ke kelas 4, ibu menengok saya, ya, karena dia merasa punya pekerjaan yang tetap walaupun pas-pasan, dia katakan kamu harus ikut ibu. Ya akhirnya saya keluar dari panti asuhan itu. Tapi ya hidup penderita juga karena ibu juga hanya menjadi pembantu gitu ya. Tukang masak pastur gitu kan. Dari itu. Hanya menjadi pembantu. Walaupun saya selalu bisa makan seadanya gitu. Tetapi ya di satu pihak ada kebahagiaan, tidak sedih lagi gitu kan. Tapi di lain pihak saya harus berjuang dengan penderitaan yang saya alami itu. Lalu dibutuhkan keterbukaan untuk menumbuhkan iman dan meyakini akan kasih Allah. Allah tidak pernah beranjak dari hidupmu. Dia selalu ada untukmu. Dia tidak rela kehilangan engkau. Dia tidak mau engkau terus menjerit dan mengeluh tentang hidupmu. Dia mau engkau tersenyum. Dia mau engkau tertawa. Dia mau engkau merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam hidupmu. Allah mau mengatakan bahwa Allah punya rencana untukmu. Biarkan rencana Allah terjadi dalam hidupmu. Dan itu bukan rencana kecelakaan. Bukan rencana kesedihan. Tetapi rencana damai sejahtera. Berikutnya, next. Cara berdoa. Sekarang ya, dalam penyembuhan dan hati. Pertama, bisa berdoa dengan imajinasi iman. Begini, ya, Anda membayangkan kehadiran Tuhan Yesus. Saya ambil contoh. Waktu saya mengajar di salah satu SMA di Sukabumi, di SMA Katolik, ada seorang guru yang sangat tidak suka pada saya, gitu ya, yang sangat tidak suka pada saya, dan saya pun tidak suka sama dia, gitu ya. Saya pun tidak suka sama dia. Maka kalau saya ada di ruangan guru, dia pasti tidak masuk ke ruangan guru. Tapi kalau ada dia di ruangan guru, saya masuk ke ruangan guru, pasti dia keluar dari ruangan guru. Saya tidak peduli, saya mau masuk ke ruangan guru, saya masuk saja gitu kan. Nah, tapi dia pasti pergi. Ini berjalan begitu lama, bertahun-tahun. Suatu kali saya mengikuti retret ini, penyembuhan luka batin. Saya bertanya dalam hidup saya, kenapa ya saya tidak bisa cocok dengan guru itu? Kenapa saya begitu membenci dan tidak suka sama guru itu? Dan guru itu juga tidak suka sama saya. Gitu ya. Kami hampir tidak pernah bisa bicara di ruangan. Termasuk dalam rapat guru. Kalau ada rapat guru, dia pasti tidak hadir. Karena saya pasti hadir. Gitu ya. Dia pasti, ya alasannya macam-macam, saya nanti keputusan rapat saja saya ikut. Gitu. Macam-macam lah. Akhirnya suatu kali saya mencoba berdoa, membayangkan besok pagi
saya akan menyapa dia. Saya malamnya itu saya berdoa dalam hati, Tuhan, ampuni saya, pasti saya banyak salah, pasti saya banyak yang tidak berkenan kepada dia, sehingga dia tidak menyukai saya. Dan saya pun tidak mengerti kenapa tidak suka sama dia, gitu ya. Ada beberapa tindakan-tindakan yang memang tidak saya suka, gitu ya. Tetapi Tuhan, tolong damaikan saya. Saya membayangkan besok pagi saya masuk ke ruangan guru, gitu ya. Saya akan menyapa dia. Dan kalau dia tidak ada di ruangan guru, biasanya dia ada di ruangan praktek kimia karena dia guru kimia, gitu kan. Di ruangan praktek atau di kelas kimia. Biasanya ada di sana karena kalau di ruangan guru pasti ada saya, gitu ya. Saya akan datangi Tuhan ke ruangan kimia itu, akan saya sapa dengan ucapan selamat pagi. Saya akan datang pada dia, saya akan sodorkan tangan pada dia. Tolong Tuhan, Tuhan sertai saya, peluk kami berdua Tuhan dalam pelukan-Mu. Ini imajinasi. Besok paginya, saya sudah berdoa malamnya, Bapa kami salam Maria kemuliaan, dan minta Tuhan betul-betul mempersatukan saya dengan guru itu. Begitu saya masuk ruangan guru, dia sudah ada di dalam, malah dia mengatakan, "Selamat pagi Pak Asen, apa kabar selama ini?" Waduh, saya kaget. Saya langsung datangi guru ini, saya peluk dia. Saya katakan, "Aduh Pak, kita selama ini begitu jauh ya." "Benar Pak Asen," dia katakan, "maafkan saya. Saya mohon maaf Pak." Saya katakan, "Mungkin saya yang banyak salah." "Enggak Pak Asen, saya yang banyak salah," dibilang. "Sehingga Pak Asen tidak suka sama saya." Begitu hebatnya ini dua imajinasi ini. Saya membayangkan kehadiran Yesus yang memeluk kami berdua, dan itu terjadi esok paginya. Ini doa imajinasi iman ya. Lalu bersama Yesus menelusuri masa lampau. Bisa jadi, bisa juga. Kekecewaan-kekecewaan yang dialami. Anda telusuri, lalu Anda sampaikan kepada Yesus. Lalu mengimani kuasa Tuhan yang mampu melepaskan penderitaan saudara. Minta dan berdoa agar Tuhan menyembuhkan. Ya, next. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sungguh-sungguh mau sembuh. Yang kedua, harus bertobat. Mohon maaf. Tetapi juga memaafkan. Ya, memaafkan jauh lebih berat daripada mohon maaf. Ya. Nah, memiliki iman kepada Yesus yang menyembuhkan, mengampuni orang-orang yang melukai. Mohon berkat Tuhan atas orang-orang yang melukai. Anda bawa persembahkan kepada Tuhan orang yang melukai Anda, yang mengecewakan Anda, untuk diberkati Tuhan. Maka ini hanya terjadi pada orang-orang yang diberkati Tuhan juga. Ya. Jadi syaratnya saudara mulai bertobat, ya, memiliki iman akan Yesus Sang Penyembuh yang akan menyembuhkan saudara karena Dia tidak rela, Allah yang tidak rela saudara dalam keadaan seperti ini, lalu mengampuni orang-orang yang melukai. Maka saat ini kita mau berdoa. Silahkan dibuka semua videonya supaya saya bisa berdoa untuk Anda. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Mengerti perjalanan hidup setiap anak-anak-Mu secara khusus yang mengikuti seminar penyembuhan luka batin ini.
Ada anakmu yang merasa terluka karena tertolak sejak di dalam perut kandungan ibu. Entah karena orang tua belum siap kehadirannya, entah karena kehadirannya sungguh tidak diharapkan. Ingin lahir laki-laki, ternyata seorang wanita yang lahir. Entah merasa dibedakan waktu kecil di dalam keluarga, entah merasa dibedakan juga di kelas waktu pelajaran, entah juga dibedakan di dalam pergaulan di masyarakat, disingkirkan, ditolak. Bapa, Engkau Allah yang maha mengerti. Bahkan Engkau mengerti, jauh lebih mengerti daripada kami mengerti tentang diri kami sendiri. Engkau Allah yang ada di dalam setiap peristiwa hidup kami. Engkau yang menghapus setiap tetes air mata yang mengalir dari pelupuk mata kami. Engkau yang membisikkan ke telinga kami, aku ada untukmu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak ada satupun peristiwa yang kau alami di mana aku tidak hadir. Aku ada di sana. Bahkan tanganku yang mengeringkan air mata yang mengalir dari pelupuk matamu. Jika engkau hadir pada saat ini dalam kekecewaan, entah karena saudara mengerti sekarang, saudara sudah ditolak dalam perut kandungan ibu, atau merasa dibedakan pada waktu kecil, dibedakan dalam kesempatan belajar, dibedakan dalam kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Saat ini saya mau mengampuni orang tua saya, Tuhan. Saya mau berterima kasih kepadamu, Tuhan, karena orang tua yang Tuhan berikan pada saya. Dan kalau di sekolah, di kelas, saya juga pernah mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak adil dari guru. Saat ini saya mau mengampuni guru saya, Tuhan. Saya mau mempersembahkan dia kepadamu untuk Engkau berkati. Untuk terus-menerus Engkau kasihi. Untuk Engkau limpahi dengan berkat yang melimpah kepada mereka. Saya juga mendoakan tetangga saya yang mengecewakan. Kawan-kawan saya yang mengecewakan. Bahkan kawan sepelayanan yang mengecewakan Tuhan. Saya mengampuni, memaafkan mereka. Ulurkan tangan Tuhan untuk memberkati mereka, Tuhan. Jamah hati mereka dalam kasih-Mu. Dan saya mau mempersembahkan diri saya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman tertolak, pengalaman diperlakukan tidak adil, pengalaman disingkirkan, pengalaman dibedakan. Saat ini hamba persembahkan kepadamu, Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami, Tuhan. Bahkan ketika kami merasa tertolak, demikian juga kami menolak anak-anak kami. Ketika kami diperlakukan kasar oleh orang tua kami waktu kecil, dan sekarang ini juga kami memperlakukan kasar kepada anak-anak kami. Tanpa kami sadari dan tanpa kami mau, Tuhan.
Padahal kami mau membahagiakan mereka. Maka ampuni kami Tuhan. Ampuni. Demikian juga dengan pasangan kami yang Kau hadiahkan kepada kami Tuhan. Yang seharusnya dia merasa bahagia. Dan harus selalu dibahagiakan. Ternyata mengalami kekecewaan yang luar biasa. Karena kehadiran kami Tuhan. Menjadi pasangannya. Ampuni kami Tuhan. Ulurkan tangan Tuhan, turunkan berkat Tuhan atas kami dan pasangan kami Tuhan. Bahkan ketika kami menyalahkan Engkau Tuhan, menyalahkan petugas-petugas gereja, pimpinan gereja, Tuhan maafkan kami. Bahkan Engkau yang tidak bersalah, Engkau yang tidak tahu tentang salah, berbuat salah kepada kami. Kami salahkan karena penderitaan yang kami alami. Ampuni kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan pada saat ini. Bukalah hatimu. Biarkan tangan Tuhan terulur kepadamu pada saat ini. Biarlah penyembuhan yang datang dari Dia pada saat ini boleh terjadi pada engkau. Uriala ya ramakurela karamasikira kamkurila. Uriala ya ramakurela karamasikira karamasikira karamasikira. Uriala ya ramakurela karamasikira karamasikira karamasikira. Uriala ya ramakurela karamasikira. Uriala ya ramakurela. Barangkali ada hal-hal yang tidak sempat kami sampaikan Tuhan kepadamu. Atas setiap kekecewaan dari anak-anak-Mu, atas setiap peristiwa-peristiwa yang melukai kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu pada mereka. Sembuhkan mereka dalam kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas setiap jamaah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Aksen yang telah men-sharingkan firman dan doanya. Semoga apa yang kami dengar malam hari ini, kami semua boleh mendapatkan penyembuhan dan pemulihan atas kuasa Tuhan yang dicurahkan bagi kita semua di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati Pak Aksen dengan kesehatan, damai, dan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Bro and Sis, kita akan memasuki sesi puncak dari seminar ini, yaitu permohonan doa pribadi. Dan bagi peserta yang ingin didoakan, yang intensi doanya khususnya untuk penyembuhan luka batin, akan dilayani oleh masing-masing satu orang pendoa. Dan sebelum layanan doa pribadi ini dimulai, mohon perhatikan hal-hal berikut untuk memudahkan jalannya sesi ini. Pertama-tama untuk raise hand sebagai lambang dari peserta yang ingin didoakan. Langkah pertama, klik titik 3 atau more yang ada di sudut kanan bawah HP Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi, klik titik 3 atau more yang ada di sudut kanan bawah HP Bapak Ibu. Kemudian langkah kedua, pilih atau klik raise hand yang kemudian lambang raise hand akan muncul di room Bapak dan Ibu. Langkah ketiga, Bapak Ibu harap menunggu dengan sabar. Sampai nanti tim pendoa akan memasuki room Bapak Ibu yang akan dimulainya sesi doa. Dan langkah yang terakhir, apabila telah selesai dengan sesi doa, maka Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengklik live yang ada di pojok kanan atas. Dan selanjutnya, klik live meeting.
Sekali lagi, klik Leave Meeting. Bapak Ibu, bagi peserta yang intensi doanya di luar penyembuhan luka batin, akan didoakan di sesi selanjutnya. Dan satu hal lagi, peserta yang belum didoakan malam ini dapat meninggalkan meeting room. Demikian penjelasan singkat yang ingin kami sampaikan. Sampai jumpa Selasa depan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.